Kami datang kepada Tuhan sore hari ini. Kami percaya saat kami menyentuh Tuhan, kekuatan yang baru boleh mengalir di tengah-tengah kami. Ada kebangkitan, ada pengharapan yang baru. Sekalipun kami belum melihat pertolongan, biarlah sore hari ini kami boleh melihat Tuhan. Karena kami percaya perjumpaan dengan Tuhan akan menguatkan kami semua. Berbicara buat kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom saudara, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semua tetap semangat? Sebelum kita dengar firman, boleh enggak pemanasan dulu, colek sebelahnya bilang begini, senyum dong. Karena saya melihat dari sini banyak wajah yang tegang dan kurang senyum saudara. Entah karena jam ngantuknya belum lewat atau gimana, atau sudah kelaparan sebelum jam makan malam. Beberapa waktu yang lalu seorang teman cerita tentang suami istri yang kecewa dengan Tuhan. Saya percaya cerita ini bukan pertama kali kita dengar, ada banyak cerita-cerita yang mirip. Intinya suami istri ini meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan karena satu alasan. Apa janji Tuhan tidak terjadi? Apa banyak nubuatan yang dikasih bagus-bagus, enggak satu pun yang tergenapin. Mana katanya Tuhan menolong. Katanya Tuhan mau kasih berkat. Katanya Tuhan mau kasih breakthrough dalam pekerjaan. Mana semuanya? Akhirnya suami istri ini enggak mau lagi ke gereja saudara. Suami istri ini meninggalkan Tuhan. Dan saya percaya banyak cerita-cerita sejenis ini yang pernah saudara dengar. Atau bahkan mungkin hari ini ada di antara saudara yang mulai kecewa sama Tuhan. Walaupun belum sampai seperti mereka meninggalkan Tuhan. Benar-benar enggak mau menyentuh Tuhan. Tetapi kita mulai kecewa karena apa? Kita melihat saya sudah puasa, saya sudah melayani, saya sudah memberi, tapi kenapa Tuhan tidak kunjung memberikan pertolongan? Dan apalagi hari-hari sekarang Bapak Ibu di mana banyak orang lagi susah. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan saudara maupun sekeliling saudara. Tetapi sejak banyak keliling dari kota ke kota, ada banyak orang-orang curhat mirip semua. Mereka sekarang di mana-mana usaha bentuk apapun banyak yang lagi susah saudara. Saya kemarin lusa ketemu dengan orang dari Singapura. Dia cerita kondisi keuangan dan kondisi pekerjaan yang mereka harus alami dan sebagainya. Jadi makin banyak orang susah, saya juga melihat makin banyak yang mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah mungkin saya mau kasih satu ilustrasi Bapak Ibu, tapi ilustrasi ini enggak persis bisa mewakili, tapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran kasar. Ada seorang petani saudara, dan mendekatin musim menanam. Tahun ini musim menanamnya bagus sekali, karena tanah lagi bagus-bagusnya, cuaca lagi bagus-bagusnya. Jadi petani ini sangat optimis bahwa tahun ini ketika nanti dia menanam, dia pasti akan mendapatkan panenan yang luar biasa. Bahkan dia yakin sekali panenannya kali ini akan mencapai rekor melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah karena begitu semangat dan antusias menyambut nanti masa panen tiba, masa menanam tiba lalu kemudian ke panen. Petani ini sudah sangat excited setiap hari begitu sukacita. Nah tetapi ada hal yang begitu dia lupa untuk lakukan. Saking senengnya menyiapkan masa tanam dan membayangkan panenan yang akan terjadi. Petani ini menghabiskan banyak hari-harinya menghitung cuan saudara. Dia memperkirakan dari tanah sekian saya akan mendapatkan panenan sekian banyak. Banyak sekali panenan yang bakal dia dapat. Makanya dia setiap hari seneng banget menghitung cuan saudara. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi di Australia saudara, di Australia itu ada permainan lotre yang merupakan permainan yang legal karena pemerintah sendiri yang membuat. Dan setiap minggu, hampir setiap minggu saya punya teman yang selalu memforward
cerita dari orang-orang yang menang lotre. 1 kali enggak ngaruh Bapak Ibu. 2 kali enggak ngaruh. Maksud saya enggak ngaruh itu bukan berarti jangan dipikir, oh berarti burut ngaruh lalu beli lotre. Enggak. Maksud saya pertama kali enggak ngaruh cuma numpang lewat. 2 kali cuma numpang lewat. Karena konsisten hampir tiap minggu dia kasih saya cerita-cerita orang yang baru menang lotre. Jadi hampir tiap minggu ada yang menang jackpot saudara. Dan jackpotnya gila, 250 miliar rupiah, 500 miliar rupiah. Dan yang paling besar yang pernah saya baca adalah 1 triliun. Lama-lama ketika saya membaca, apaan sih ini? Saya mulai dengar story-story mereka. Ada yang tidak sengaja beli di menit terakhir baru beli. Ada yang tidak pernah beli baru sekali itu beli dapat jackpot. Pokoknya kalau membaca begitu kayak seperti mimpi. Tetapi satu cerita yang paling membuat saya berhayal adalah seorang anak muda, seorang cewek umur 27 tahun memenangkan jackpot 1 triliun. Saya mulai membaca ceritanya, kan tertarik toh, dikasih fotonya megang ini ya, megang hasilnya 1 triliun. Dia cerita, ditanya kamu setelah ini planningnya apa? Saya habis ini mau pensiun, saya mau resign dari pekerjaan. Gara-gara dengar ceritanya, terus dia bilang, saya mau beli rumah buat saya mau beli rumah buat papa mama, saya mau keliling pesiar sepanjang tahun. Saudara tahu dia yang menang, dia yang cerita, saya yang menghitung. Karena penasaran, jadi saya hitung sebentar. 1 triliun itu dia mau resign. Gaji 1 tahun berapa? Saya hitung-hitung, oh ya masuk pantesan dia resign. Lalu saya hitung lagi, berapa biaya perjalanan masih single? Saya hitung-hitung. Lalu akhirnya semakin lama hitungan saya semakin dalam. Saya mulai membayangkan seandainya saya yang menang. Tambah lama tambah dalam saudara penghayatannya. Seandainya saya menang 1 triliun itu berarti 1000 miliar saudara. Bayangkan 1/10 dari 1000 miliar untuk perpuluhan 100 M. Dalam hati saya berkata, bisa tak 100 M? Jangan-jangan eman yo 100 M. Banyak itu buat perpuluhan. Mulai membayangkan, misalnya 100 M buat perpuluhan, masih susuk kembali 900 miliar. Bapak Ibu mau beli apa? Paling enak itu ngayal. Soalnya enggak bayar saudara ya. Enggak bayar. Saya masih ingat kenapa saya tertarik waktu membaca ceritanya anak yang menang 1 triliun. Karena saya pernah berdoa minta sama Tuhan 1 triliun. Kok serakah Bu? Sama-sama minta sekalian yang gede. Oh, iya Pak. Jangan tanggung-tanggung, perkara ditolak itu urusan belakangan, minta dulu aja. Ketika saya berdoa minta 1 triliun, Tuhan tidak jawab secara perkataan, jangan nak, tidak boleh nak. Tapi Tuhan memberi mimpi. Nah, waktu saya dikasih mimpi, mimpinya itu begini. Saya sedang menyalakan sebuah bukan mercon tapi bukan ya kayak kembang api yang disulut terus langsung ke atas tuh loh Bapak Ibu. Duar itu kan. Saya nyulut di mimpi itu. Waktu saya nyalakan ini kembang api meluncur lalu belok balik lalu kembali jatuh di atap rumah saya. Jadi meledak. Saya langsung ngerti arti mimpi itu. Kembang api ini gambaran permohonan saya 1 triliun. Dia lompat ke atas lalu balik meledakkan rumah. Saya tahu artinya Tuhan itu ingin katakan gini, enggak baik permintaanmu nak. Gitu. Setelah saya dapat mimpi saya tidak terima. Saya lanjutkan berdoa. Tuhan apakah benar arti mimpinya? Engkau tidak mengizinkan saya berdoa minta 1 triliun.
Kenapa Tuhan? Why? Samar-samar entah karena halusinasi saya mendengar kesan, kamu belum siap. Saya langsung jawab, saya siap Tuhan. Percayalah, saya tidak akan murtad, saya akan makin tekun melayani, percayalah. Saya akan berikan kepada fakir miskin, anak-anak telantar. Saya akan bantu gereja-gereja. Tuhan katakan, kamu belum siap. Ngotot, Tuhan bilang kamu belum siap. Sehari kemudian saya masih terus membayangkan kalau saya punya 1 triliun. Lagi di mobil, mengendarai mobil, suami saya nyetir, saya di samping. Kalau kamu dikasih Tuhan 1 triliun, kamu mau pakai buat apa? Suami saya jawab, aku akan ngasih mamaku rumah, tak beli no rumah. Loh mama kan udah punya rumah, tak beli no lagi. Terus aku akan nyiapkan pembantu bila perlu 5. 1 buat nyapu, 1 buat nyuci, 1 buat masak. Pokoknya mamaku tak enain. Terus habis itu aku mau ngasih buat ngaku, wakle, wakde, ikle, ikde, apapun namanya. Wakeh Bapak Ibu banyak. Aku mau bikinkan anaknya bengkel, biar ada kerjaan kasihan non. Nanti anaknya wakna tak beli ini, tak bikin no kerjaan, tak sekolah no. Banyak Bapak Ibu, wakna wakde itu banyak. Langsung tiba-tiba saya emosi. Satu emosi. Saya bilang gini, kok banyak sekali saudara-saudaramu yang mau kasih. Lah habis kok. Suami saya bilang, lek habis ya enggak apa-apa, ngayal lagi. Wong cuman ngayal kok. Baru sadar saya. Saya baru sadar, belum terima 1 triliun, sudah rame sama suami. Disitulah saya mengerti, saya belum siap menerima 1 triliun. Bapak Ibu, sama cerita dengan petani ini. Dia senang banget karena yakin panenan bakal breakthrough. Tiap hari dia nyiapin, bukan nyiapin benihnya, bukan nyiapin pupuknya, bukan nyiapin tanahnya, tapi lebih banyak 90% dia pakai untuk menghitung cuan yang bakalan dia terima. Lalu dia membayangkan, aku mau bayar utang, aku mau beli ini, aku mau beli kendaraan baru, aku mau beli ini, dan aku kepengen begini. Tidak salah, salahnya di mana? Dan ketika panenan itu terjadi, masa tanam tiba, perhatiannya yang hanya 10% menyiapkan semuanya, akhirnya membuat panenan tidak berhasil seperti yang dia hitung. Ini yang terjadi kenapa? Kita pasti setuju jawab karena petani ini fokusnya salah. Harusnya fokusnya ke nyiapin tanaman, betul nggak Bapak Ibu? Nyiapin tanah, ya kan? Nyiapin segala pupuk dan keperluannya. Menyiapkan alat-alat untuk menyiangi rumput liar. Kan gitu toh Bapak Ibu? Ini hanya ilustrasi kasar. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kenapa banyak orang kecewa dan tidak tahan di tengah jalan? Sederhana, karena fokusnya salah. Fokusnya mereka adalah minta doa dijawab. Fokusnya mereka minta mujizat. Fokusnya mereka minta pasangan. Fokusnya mereka minta pertolongan. Fokusnya mereka minta supaya tokonya segera laku, minta supaya tanahnya laku, minta rukonya jalan dan sebagainya. Fokusnya minta customer yang banyak. Fokusnya minta tolong orang yang ngecek duit gak bisa tidur supaya ngembalikan uangnya. Fokusnya itu aja. Doa pagi, doa siang, doa malam, doa makan, doa tidur. Isinya Tuhan tolong jamah orang yang mengambil uang saya. Supaya gak tenang tidurnya. Supaya dia kembalikan. Bahkan kita deklarasi di dalam nama Yesus. Johnny balik, kembalikan uang saya. Oh maaf yang namanya Johnny ya, mohon maaf. Saya asal jeplak saudara ya, saya asal ngucap. Kalau ada yang kebetulan kesamaan nama tidak disengaja. Jadi saudara sampai tengking-tengking deklarasi, kembalikan uang saya. Hai kamu jangan mencuri miliknya anak Tuhan. Ya kan? Fokus kita salah.
Fokus kita lebih ke pengejaran mujizat, mengejar jawaban doa. Saudara, saya percaya begini loh. Kata orang kalau kita main layang-layang, makin ketat, makin kenceng nariknya, apa yang terjadi? Makin putus. Makin kita getol, ngoyoh, mengejar jawaban doa, mengejar permohonan-permohonan kita dikasih sama Tuhan. Saya mau kasih kabar buruk, makin engkau tidak akan dapatkan. Berkat, mujizat, jawaban doa, itu ibarat bayang-bayang. Makin Anda kejar, bayang-bayang itu tidak akan pernah Anda dapatkan. Sampai Anda berdiri di posisi yang tepat di bawah matahari, maka bayang-bayang itu akan menjadi bagian Anda sepenuhnya. Mujizat, salah enggak minta mujizat? Enggak. Salah enggak Bu kepingin toko rame? Enggak. Salah enggak minta orang yang menciak duit saya untuk mengembalikan dan membawa dalam doa? Enggak salah. Tapi kalau fokus Anda di situ, Anda salah fokus. Itu sebabnya ketika itu banyak yang tidak terjadi, Anda kecewa dengan Tuhan. Anda tidak tahan di dalam mengiring Tuhan, saudara. Jadi kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Jawabannya simpel, karena mereka mengejar hal yang salah. Karena mereka fokus kepada hal yang salah. Nah, mari pada sore ini saya mau bagikan satu ayat. Satu ayat aja, tapi dikerjakan. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan ke fokus yang benar. Ingat saudara ya, kata kita pengkhotbah begini. Lemparkan rotimu ke air, maka kamu akan mendapatkannya kembali tak lama setelah itu. Roti dilempar ke air, bisa dimakan enggak Bapak Ibu? Tergantung airnya ya, kalau air susu bisa ya Pak ya. Lah tapi pengkhotbah kan bukan air susu. Lemparkan rotimu ke air itu maksudnya ke sungai. Nah kalau roti dilempar ke sungai bisa diambil dimakan lagi enggak? Enggak bisa. Padahal roti itu yang kita butuhkan untuk makan. Tapi Tuhan mengajarin sebuah prinsip, lemparkan rotimu, let go. Maka engkau akan justru mendapatkannya. Makin ngotot dikencengin, makin akan hilang. Jadi mulai hari ini saya tahu kita semua punya doa. Jangan fokus ke sana. Tiap hari doanya minta itu melulu. Ketemu hamba Tuhan pun mintanya itu. Saya sering Bapak Ibu ditemuin jemaat. Buru tolong doakan saya. Supaya tanah saya laku dengan harga sekian. Dan pembelinya tidak pakai nawar. Terus pembelinya bayar cash Bu, tidak pakai ruwet. Nanti ketemu hamba Tuhan lain doanya minta sama. Nanti pagi-pagi doanya minta sama. Mau tidur doanya Tuhan tolong Tuhan. Supaya tanah ini segera laku Tuhan. Karena aku butuh begini. Ada orang ketemu sama saya. Burut, saya kepengen pindah ke Amerika. Tolong doakan saya supaya visa saya goal. Saya kalau minta doa seperti ini saya enggak bisa Bapak Ibu. Doakan saya supaya visa saya goal. Kebanyakan kita itu isi dengan hubungan kita dengan Tuhan itu minta apa yang kita mau. Serius. Nah kita harus kembali ke fokus yang benar. Buka Mazmur 37 ayat yang keempat. Satu ayat Bapak Ibu. Tapi supnya banyak. Satu ayat. Sudah dapat saudara? Yuk kita baca sama-sama dengan sepakat. 1, 2, 3. Maka, amin. Bagian kalimat kedua pasti kita suka, betul? Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tidak ada koma ya. Karena siapa tahu ada komanya Pak. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu kecuali soal duit loh ya. Ada enggak tambahannya mungkin ada kecil BE. Kalau kita perjanjian di bank kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin enggak kebaca, setahu saya enggak ada.
Ia akan memberikan kepadamu the desire of your heart. Saya percaya Bapa kita menghargai apa yang kita rindukan. Tapi ayat ini mengajarin kita kuncinya. Lihat, bergembiralah karena Tuhan. Saya pikir bergembiralah karena Tuhan itu gini, itu bergembira karena Tuhan. Ternyata bukan saudara. Saya cari dan lihat bahasa aslinya. Bergembiralah karena Tuhan, bahasa aslinya nikmati Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangin, nikmatilah Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika saudara doa pagi, doa siang, doa malam, Anda datang ke gereja, nyembah nangis-nangis. Kenapa Anda menangis? Karena Anda minta tolong Tuhan, hatiku sangat susah karena utangnya sudah semakin dekat tanggal tagihan. Saudara bukan menikmati Tuhan. Walaupun orang secara luar melihat saudara ngangkat tangan nangis-nangis, gak jaminan. Karena ternyata nangisnya saudara karena ingat utang. Karena ternyata nangisnya saudara karena susah hati, ingat pekerjaan lagi sepi. Karena saudara sedang susah hati karena ngelihat masalah anak-anak. Saudara, ayat ini sederhana sekali tapi jarang kita lakukan. Nikmati Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Saya ketemu sepasang suami istri, masih muda. Istrinya tanya begini, C, saya ini loh C merasa bersalah sama Tuhan. Saya ini loh setiap kali mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada aja gangguannya C. Anak saya tiba-tiba ngek. Yang satunya ma, yang satunya lagi teriak. Kapan saya bisa duduk tenang untuk sembahyang? Saya ini jadi malu. Apalagi kalau melihat suami saya C. Suami saya tuh doanya 6 jam loh C. Wah, saya menemukan makhluk luar biasa. Doa 6 jam itu doa langsung 6 jam atau 1 jam nanti dipotong siang 1 jam. Enggak C, langsung 6 jam. Jadi kalau anak-anak ngek itu ya saya yang ngurus, suami saya enggak ikut ngurus. Jadi saya tapi malu sama Tuhan C, saya merasa kayak kurang bisa menyenangkan Tuhan. Suami saya doanya 6 jam. Kebetulan suaminya ada di situ senyum. Bangga dong 6 jam. Saya akhirnya tanya, mumpung kita hanya bertiga. Cece mau tanya dan tolong jawab jujur, tidak ada orang lain. Ya kalau sudah saya ceritakan berarti ada orang lain. Saya tanya sama dia, Nyo, kamu doa 6 jam itu ngapain aja? Muji Tuhan C. Terus bahasa roh itu yang paling banyak. Oke, hebat. Praise and worship sama bahasa roh. Saya tanya, boleh tanya enggak? Dari 6 jam ini porsi bahasa roh sama nyanyinya berapa persen? 50-50 C. Jadi habis nyanyi bahasa roh, nanti nyanyi lagi bahasa roh, nyanyi lagi bahasa roh. Wah kuat ya, cuepannya kuat ya. Saya tuh enggak kuat loh Bapak Ibu. Suruh ngulang satu lagu 5 kali langsung mulai memble Bapak Ibu. Ini 6 jam nyanyi bahasa roh, nyanyi bahasa roh. Itu kan mulutnya aktif sekali ya kan. Wah kuat ini. Terus saya tanya, Cece ini kepengen tahu penasarannya. Waktu kamu nyanyi bahasa roh, yang ada di pikiranmu apa Nyo? Kamu mikirin Tuhan 6 jam atau ya apa? Karena Cece itu pengen tahu, mau belajar. Oh ya enggak mungkin lah Cece mikirin Tuhan terus. Lu terus bahasa roh itu waktu bahasa roh mikir apa? Ya pikiranku kadang jemuran durung dintas. Hujan Habis itu suara handphone geder-geder. Siapa ya telepon? Ntar aku tuh janjian, mulut berbahasa roh, pikiran bahas telepon bisa enggak? Bisa. Anda dan saya kan multitasking loh. Iya kan? Mulut berbahasa roh, pikiran ke Kentucky Fried Chicken. Bisa enggak? Aduh lapar.
Ini nanti tak makanin ya. Aku belum telepon, aku janjian sama si A, belum tak telepon. Gawat tuh. Saya mau tanya sama dia. Berarti 6 jam Cece mau tanya. Jujur ya Nyo, yang benar-benar kamu fokus ngebayangin Tuhan, konsen sama Tuhan itu berapa jam? Wah ya paling berapa menit sih. Ini yang sebenarnya. Jangan ngukur karena orang doa 6 jam lalu Anda bilang, oh dia cinta Tuhan. Anda enggak tahu apa yang ada di otaknya. Siapa tahu Anda bayangin enggak dia mikir tentang film. Kemarin baru lihat drakor. Sambil bahasa roh bayangkan drakor, bisa enggak? Bisa. Saya bilang, berarti suamimu hanya sekian menit yang kalau boleh saya katakan menikmati Tuhan. Lainnya ngapain? Menikmati pikirannya sendiri. Berapa banyak dari kita di cerita ini, kita tidak pernah jarang menikmati Tuhan. Isi doa kita, minta dan minta dan minta. Dan yang lebih kurang ajar lagi, Tuhan tolong bikin tanahku laku. Nanti Tuhan tak kasih 10%. Bayangkan seluruh dunia dia yang punya. 1 bintang dia jual, tidak ada yang bisa beli. Kok berani-beraninya Anda ngasih janji 10%. Semua punyanya Tuhan. Kan kurang ajar tuh Bapak Ibu. Kita tidak pernah lakukan ayat ini, menikmati Tuhan. Satu kali Maria dan Marta. Marta rajin bekerja karena tiba-tiba kedatangan 13 tamu, dia panik menyiapkan makanan. Sedangkan Maria duduk di kaki Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Anda di dalam dunia perusahaan lagi cari pegawai, pegawai yang mana yang Anda terima? Maria atau Marta? Maria atau Marta? Jujurlah, Marta. Masalahnya cerita ini bukan dunia perusahaan. Cerita ini dunia hubungan dengan Tuhan. Cerita itu bukan bicara tentang transaksi dagang. Cerita itu bukan bicara tentang operasional perusahaan. Cerita ini berbicara tentang kehidupan mengikut Tuhan. Dan bagi mengikut Tuhan, bagi Tuhan hubungan relationship jauh lebih penting daripada transaksi. Itu buat Tuhan. Makanya Tuhan katakan Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Bapak Ibu, kenapa orang Kristen doa, puasa seringkali enggak dapat jawaban. Sudah puasa supaya sebuah proyek berhasil, sudah mau tanda tangan batal. Saya kasih tahu jawabannya, kenapa? Karena Anda salah fokus. Taruh semuanya, nikmati Tuhan, gak usah mikir ke situ, nikmati aja Tuhan. Dan ketika Anda ada di posisi yang tepat, maka bayangan itu sendiri akan menjadi milik saudara. Jangan setiap kali doa selalu Tuhan tolong, jamah orang itu mengembalikan uang saya. Ada seorang ibu datang ke saya. Setiap ketemu saya topiknya sama. Dari dulu sekarang sudah 2 tahun sebelumnya. Masalahnya sama, orangnya tidak pernah mengembalikan uangnya. Dan akhirnya dia tanya karena saya sudah 2 tahun ketemu ibu ini saya tidak tahan. Dulu saya tidak berani ngomong terus terang karena saya masih buhoise saudara. Tapi lama-lama kasihan 2 tahun loh. Ibu Ruth kebetulan pas dia tanya pertanyaan yang pas. Ibu Ruth tolong bantu tanyakan Tuhan. Apakah orang ini akan mengembalikan uang saya? Saya langsung jawab tidak. Jadi Tuhan bilang orang ini tidak akan kembalikan. Tidak. Tuhan sendiri yang ngomong. Tidak. Pokoknya tidak. Ibu ikhlaskan. Berat Bu banyak. Ikhlaskan, relakan, lepaskan. Dia jawab gini, enak ibu yang ngomong, wong bukan duitnya ibu, emang enak. Saudara, makin Anda gandolin, makin Anda akan kehilangan. Prinsip di Alkitab, sebuah benih jatuh ke tanah, mati, lalu tumbuh jadi banyak.
Kalau Anda pengen melihat breakthrough, nikmati Tuhan. Mulai hari ini teman-teman di Rock berhenti kalau doa atau nyembah. Tuhan jamah orang itu supaya mengembalikan. Lepaskan. Dan setiap kali doa, nikmati Tuhan. Kapan Bapak Ibu terakhir menikmati Tuhan? Kapan terakhir Bapak Ibu kalau berdoa gak pakai minta cuman begini. Kalau anak muda zaman sekarang gini. Membayangkan Tuhan, saya kalau membayangkan Tuhan seperti foto-foto sekolah minggu Bapak Ibu. Salah enggak? Ya enggak lah, karena pengertian saya ya sejauh itu saya belum pernah ketemu muka dengan muka ya kan. Jadi ya saya membayangkan seperti foto sekolah minggu. Salah enggak? Ya enggak lah, kan jadilah sesuai iman kita, jadilah sesuai dengan kadarnya kita kan saudara. Jadi saya membayangkan Tuhan ada di depan saya. Saya kadang-kadang kalau berdoa enggak mau minta Bapak Ibu, saya cuman gini. Papa, sarange. Ya, modern toh Pak, drakor. Sarange. Loh, enggak apa-apa kan? Itu berdoa enggak? Berdoa. Itu menikmati Tuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau saudara betul menikmati Tuhan, saudara enggak akan kepingin yang lain. Percayalah. Kalau saudara benar-benar menikmati Tuhan, pemikiran ingin dapat duit banyak, orderan banyak akan jadi tidak penting lagi. Makanya saya yakin inilah ayat, apa yang diinginkan hatimu akan diberikan. Dan belum tentu persis seperti yang kita mau, karena pada akhirnya kita tidak akan menginginkannya lagi. Karena bersama Tuhan itu lebih dari cukup. Nikmati Tuhan. Saya mau sharing Bapak Ibu, semua di sini bisa tahan berdoa berjam-jam? Siapa yang bisa berdoa lebih dari 1 jam? Tolong angkat tangan. Beneran enggak ada? Atau memang Anda rendah hati? Tidak mau menyombongkan. Siapa di sini yang tidak bisa berdoa lebih dari 1 jam selain saya? Terima kasih buat kejujurannya. Sama. Saya enggak bisa berdoa lebih dari 1 jam. Apalagi kalau di kasur. Pamali. Saya sempat merasa bersalah karena tidak bisa berdoa lebih dari 1 jam. Saya mencoba berbagai metode, tapi sering gagal. Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Sampai suatu hari, saya ketemu sebuah buku yang saya sangat diberkatin. Ditulis oleh seorang Romo namanya Brother Lawrence. Judul bukunya God in the Kitchen. Dia Romo yang berasal dari latar belakang angkatan laut, lalu bertobat terima Tuhan, menyerahkan diri, hidup di biara sebagai Romo. Dia pikir ketika masuk biara dia akan dikasih bagian yang terhormat. Ternyata dia dikasih tugas di dapur buat masak seluruh anggota biara. Sempat awal-awal dia ngomel, kenapa Tuhan? Saya ini sampai menyerahkan hidup, kok nasibnya dari angkatan laut jadi koki gitu kan. Jadi cleaning, jadi koki. Tuhan tidak menjawab. Lalu beberapa waktu kemudian lahirlah sebuah buku, God in the Kitchen. Dan Romo ini diceritakan berkali-kali mukanya bersinar seperti Musa. Bapak Ibu pernah tahu kan Musa mukanya bersinar kan? Bukan karena banyak minyaknya, karena bersinar saudara. Mukanya bersinar ya, bukan karena keringat saudara bersinar. Tapi memang mukanya bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Nah Romo ini mukanya bersinar. Lalu orang-orang tanya, Romo, apa rahasianya Romo bisa dipakai Tuhan luar biasa? Romo pasti doanya banyak ya Romo, berapa jam Romo berdoa? Sang Romo menjawab begini, sebuah jawaban yang membuat saya semangat. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Yes. Ternyata ada harapan Pak, berdoa enggak lebih dari 1 jam muka bisa bersinar ternyata. Romo ini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi ada lanjutannya Pak. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Oh dalam artinya itu ya. Wah, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti doanya berapa lama?
Berapa lama Pak? Berjam-jam, maksudnya dalam 1 jam dia enggak sampai 1 jam. Mungkin 10-15 menit. Jam 8 ke 9 dia 15 menit berdoa. 9 ke 10 dia ada 15 menit berdoa. 10 ke 11 dia ada 15 menit berdoa. Wah, ini lebih intensif Pak. Dan kemudian dia ditanya lagi, wah berarti Romo berkali-kali dong menghabiskan waktu di chapel. Dia jawab begini, saya justru ketemu Tuhan bukan di chapel. Saya sering ketemu Tuhan di dapur. Berarti ngapain? Masak, terus dia ngajarin. Waktu saya masak, waktu saya cuci sayur, waktu saya potong buah, saya komunikasi dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan saya potong buah ini yang terbaik ya buat Tuhan. Mungkin kadang-kadang dia bikin wortel, dibikin bunga-bungaan. Tuhan tak bikin bunga ya buat Tuhan. Mungkin kalau zaman sekarang saya improvisasi ya. Mungkin kalau bikin bunga-bungaan dari wortel dia bilang, sarange, I love you. Jadi Anda bisa bayangkan ini komunikasi yang hidup. Dia menikmati Tuhan di dalam segala apa yang dia kerjakan. Bahkan saudara sedang belajar sesuatu, saudara sedang pegang komputer, saudara sedang driving, saudara sedang makan, saudara bisa berkata dalam hati, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saya ketemu seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan. Bapak Ibu, dia belum ngomong dekat dengan dia, damai sejahteranya itu gila banget. Saya bisa merasakan dekat dengan dia tuh kayak dekat sama Tuhan. Bapak Ibu tahu dia di mobil, itu sebentar-sebentar gini loh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Itulah menikmati Tuhan. Saya yakin kalau saudara belajar menikmati Tuhan, berhenti minta-minta. Tuhan tahu enggak saudara dan saya perlu? Tuhan tahu. Percayalah, berhentilah minta, nikmati Tuhan. Maka berkat itu bonus. Anda dan saya dibilang apa? Yesus pokok, kita carang. Saya mau tanya, carang bisa menghasilkan buah enggak? Bisa? Carang hanya ditempeli buah, betul ya? Apakah carang bisa menghasilkan buah? Kemudian carang berjuang begini, pluk gitu, bisa? Bisa? Carang enggak bisa ngejan untuk menghasilkan buah. Buah terjadi dengan sendirinya dari penyatuan carang dengan pokok. Ketika saudara dan saya nempel sama Tuhan, buah itu otomatis, hasil otomatis dari kedekatan kita, intimasi kita dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, berkat terjadi bukan karena saudara kuat dan hebat. Berkat terjadi karena saudara dekat. Kenapa orang kecewa? Tidak tahan dalam perjalanan, menunggu mujizat. Karena fokusnya selalu berkat. Fokusnya selalu minta. Fokusnya selalu apa yang Anda dan saya inginkan. Mari taruh semuanya. Mulai sekarang tidak usah minta-minta sama Tuhan. Datang sama Tuhan, nikmati Tuhan. Bersenyum-senyum, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Anda akan lihat keajaiban akan mengejutkan saudara. Mulai hari ini jangan salah fokus, jangan salah perhatian. Ngincer doanya dijawab. Mulai hari ini kejar Tuhan. Maka bonus berkat akan mengikut. Ayo kita sembahyang. Boleh saya mengundang pemain musik kembali. Kenapa banyak orang tidak bertahan di dalam mengiring Tuhan? Karena sederhana, selalu karena kita salah fokus. Mulai hari ini, saudara, orang-orang Kristen yang ngejar Tuhan karena minta kaya, minta pekerjaannya diberkati, minta supaya sakitnya sembuh, minta supaya anak-anaknya diberkatin. Kita tidak salah minta tapi jangan fokus ke sana.
sekali cukup. Tapi nempellah dengan Tuhan. Nikmati Tuhan Bapak Ibu. Selama saya terkunci di Australia, itu yang saya lakukan. Saya cuma nempel, dan nempel. Nah, izinkan saya karena ini sudah terjadi, saya mau kesaksian terakhir. Pada waktu pertama kali disuruh Tuhan ke Australia, dan kami sempat mengalami fase-fase betapa beratnya. Salah satu yang saya incer, saya targetkan adalah saya mendapatkan permanen resident. Dan ternyata setelah sampai di Australia mendapatkan permanen resident itu susah. Karena umur saya sudah kadaluarsa menurut standarnya permanen residennya Australia, batas umur maksimal adalah 45 tahun. Waktu saya masuk ke Australia 47 tahun, jadi sudah lewat Pak. Tidak bisa lewat itu. Semua agen yang saya temuin bilang tunggu anak saja. Saya boleh pengakuan ya. Saya ngincer PR sampai pagi, siang, sore, malam pikiran saya PR. Omongan saya PR. Semuanya PR. Makin kejar, makin gak dapat. Dan saya ngejar terus dengan cara apa? Pengakuan Bapak Ibu. Orang bilang, Bu, ada satu jalan kalau ada orang yang bisa mensponsori ibu. Tapi itu pun gak bisa PR, cuman temporary. Lumayan lah. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Pengakuan. Saya nemuin beberapa orang yang katanya dapat bocoran bisa mensponsorin saya. Saya terus terang Bapak Ibu, namanya berharap dari bantuan dia mensponsorin. Ini yang saya lakukan Pak. Saya cari muka. Bahasa kasarnya bila perlu menjilat. Ada satu hamba Tuhan datang ke Surabaya. Burut, dia bisa sponsor ini. Oh, tak jemput dari Juanda. Jemputnya ngendek-ngendek saya Pak. Tak angkat notasi Pak. Tak antar sampai ke hotel. Tak jemput, tak ajak makan Pak. Kan harus ngambil hati toh. Berharap. Kita kadang-kadang berharap sama orang kayak gitu. Firman Tuhan bilang terkutuklah yang berharap sama manusia. Beneran Pak. Ini salah satu yang saya cerita. Sampai saya jilat. Jilat itu gini ya. Bapak ini tampak muda ya Pak ya. Meskipun tua. Bapak ini hebat loh. Luar biasa loh. Sudah umur segini Bapak masih semangat dan kuat. Saya berharap dengan pujian saya dia akan tergerak. Pak, setelah beberapa hari akhirnya saya ngomong. Bisa bantu enggak untuk sponsor route? Untuk ke arah temporary. Oh ya, nanti tak bantu. Ya mungkin dia sungkan ya karena sudah diantar jemput diajak makan. Iya nanti tak bantu. Kalau kamu nanti di Australia, kamu telepon saya ya tak bantu. Tak bantu nembus-nembuskan. Wah, sampai di Australia saya telepon. Pak, ingat gak kita berbicara di Surabaya masalah ini? Bapak Ibu tahu jawabannya? Kapan ya saya ngomong gitu? Apa enggak seperti ditampar saya saudara? Loh Bapak ngomong loh waktu itu di restoran ini Bapak mau bantu kami. Enggak saya enggak pernah ngomong seperti itu. Anda salah dengar paling. Wah Bapak Ibu, di situ saya kecewa. Kecewa sama manusia dan sempat protes sama Tuhan. Salah fokus. Akhirnya saya taruh impian untuk PR. Enggak. Saya datang ke Tuhan, enggak minta PR lagi. Saya cuma nyembah, Tuhan PR enggak PR. Yang penting aku PR kerajaan surga. Wah saya ikhlas Pak, sudah tak relakan sampai satu titik, udah enggak PR-PRan. Udah hopeless. Antara hopeless dan ya menyerah itu ada dua macam Pak ya, menyerah cantik atau menyerah yang terpaksa.
Nah, saya boleh bilang menyerah saya bukan cantik, menyerah rada terpaksa karena tidak ada jalan lain. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu masih sabar loh, walaupun menyerahnya terpaksa. Tuhan masih tolong loh. Tuhan ampuni saya tidak mau mengandalkan manusia. Tuhan kasih pihar, saya suka. Tuhan tidak kasih, beri saya kekuatan untuk bisa bersyukur. Wes, saya tidak pernah minta lagi. Saya cuma nyembah, setiap kali ketemu Tuhan tidak bahas PR. Setiap kali datang sama Tuhan, tidak ngodorkan PR-nya gimana. Tidak pernah nyentuh, cuma nyembah Tuhan. Beberapa bulan kemudian Tuhan bicara, buka websitenya imigrasi. Buka. Aku buka jalan buat kamu. Dibuka websitenya. Itu sudah tidak mikir. Buka website imigrasi, tulisannya gini. Dibuka, direct pathway to PR. Khusus pastor. Oh, khusus pendeta. Luar biasa. Sampai umur 65, Pak. Haleluya. Kalau fokus kita benar, Tuhan memberkati. Dan saudara pasti tidak akan nyangka, semua untuk pendeta ke PR itu disponsori. Dan Anda tidak akan pernah tahu, tidak pernah duga, termasuk saya aja tidak pernah duga. Saya disponsori oleh Bapak Hani dari Rocknya Brisbane. Saudaranya Pak Arifin, Bu Vivi ya. Saya loh sama Pak Hani, tidak kenal. Cuman ketemu sekali di gereja, itu pun numpan lewat salaman tok. Shalom, salam kenal Pak, saya Burut. Shalom, salam kenal juga. Sudah, tidak pakai acara makan. Lalu Tuhan bilang buka PR keluar. Tuhan satu sponsor. Tuhan ngomong, telepon hambaku Hani. Tuhan, puhau ise, aku belum kenal. Telepon aja. Telepon, Pak. Bayangin yo, gak tahu kenal yo, gak pakai acara menjilat-menjilat. Pak, mau gak nyponsori saya permanen residen? Sebentar ya, saya telepon dulu sama Pak Arifin. Oh ya, ya udah. Gak lama kemudian, gak sampai 10 menit dia telepon. Bu, semua Pak Arifin, Pak Daniel, semua setuju, lanjutkan. Mimpi apa saya? Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan yang gimana lah, yang take care. Jadi jangan salah fokus. Amin saudara. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian ini, WGTB. Kepanjangan Bu judulnya. Semua bilang WGTB. Apa itu WGTB? Yang jelas bukan warung gudeg tak berbayar. Bukan itu singkatannya yang walau gunung tak berpindah, bisakah kita tetap belajar mencintai dan mencari wajahnya walaupun apa yang kita minta tidak kita dapatkan. Amin. Ini yang membuat kualitas semangat roh yang tidak menyerah ada karena kita tidak salah fokus. Fokus kita bukan karena berkat, fokus kita karena kita mencintai Tuhan. Ayo sama-sama katakan puji. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun katakan ini sebagai doa. Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, berhenti, fokus di sana. Mari datang dengan cinta kepada Tuhan. Masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
ada jawaban doa. Tapi karena kami mencintai-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Engkaulah hidup kami semuanya. Engkaulah nafas kami. Engkau segalanya buat kami. Iman yang aku punya Tuhan. Padamu Tuhan. Kalau saudara hari ini doanya sampai sekarang belum dijawab. Dan engkau bertanya kenapa ya engkau gak ditolong-tolong. Kenapa mau kerja terbuka sedikit kok gak jadi-jadi. Berhenti dengan pertanyaan itu. Berhenti bertanya. Berhenti protes. Dan mulai mencintai Tuhan. Mulai memandang kepadanya. Mulai mencari wajahnya. Saudara yang hari ini belum dijawab, yuk sama-sama katakan lagu ini. Walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya. Amin Tuhan. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Percaya rencana-Mu terindah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami semua sore hari ini Bapa. Sekali lagi katakan dengan iman dan syukur. Kamu Tuhan yang setia. Bapakku berdoa buat setiap anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk doa yang belum dijawab. Terima kasih untuk mujizat yang belum terjadi. Yang penting kami punya Engkau Tuhan. Engkau segalanya buat kami. Yang penting kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu mengalir buat umat-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih.